Halo Smartscaper Indonesia dimanapun kalian berada, apa kabar kalian? Semoga kalian semua makin becek aja ya. Main air terus! Oke, kali ini gue mau bikin konten yang agak sedikit berbeda ya. Sebenarnya sih dari tahun berapa ya, 2018 kalau nggak salah, dari awal channel ini, kita kan cukup sering memberikan hasil-hasil dari kontes-kontes besar aquascape ya, baik IFPLC maupun CIIAC ataupun kontesnya CIPS. Dan juga banyak juga komen-komen di Instagram walaupun dan di YouTube juga banyak yang minta, "Bang, tolong dong review ataupun komentarin hasil-hasil kontes aquascape dunia," gitu. Gue sebenarnya agak gimana ya, agak ngerasa kurang pantas untuk menkomentarin tank-tank, apalagi tank-tank juara yang IFPLC ataupun CIPS ya, karena gue pribadi udah lama nggak ikut kontes. Terakhir itu 2015 atau 2016. Dan yang terakhir dapat ranking lumayan tuh hanya 2014, itu udah berlangsung 7 tahun yang lalu. Dan scaper-scaper sekarang itu udah jago-jago banget, jauh lebih jago daripada posisi gue saat ini. Jadinya gue kalau mau ngomentarin kayak agak merasa berdosa gitu. Tapi karena memang di tahun ini khususnya IFPLC ya, karena baru-baru ini kan kalau seperti yang kalian tahu, IFPLC itu juaranya ataupun grand championnya dari Indonesia. Akhirnya ada orang Indonesia grand champion di IFPLC, yaitu Mas Yoyo Prayogi. Jadi mungkin waktunya tepat gue akan sedikit mengomentarin beberapa tank yang ada di 100 besar IFPLC. Dan juga seperti apa ya, mungkin bukan komentar ataupun kritik, tapi mungkin kita ngelihat apa kekuatan dari tank tersebut, terus menurut selera gue apa yang bisa diperbaiki, walaupun mungkin komentar gue ataupun saran dari gue tidak akan merubah ranking, tidak akan mendongkrak ranking, karena memang juri aquascape ataupun juri kontes aquascape itu kan banyak ya, jadi seleranya beda-beda dan kriteria penjuriannya pun mungkin setiap kontes juga berbeda-beda. Tapi namanya komentator ya, pasti yang di mana-mana komentator itu lebih jago daripada pesertanya gitu ya. Kayak komentator bola kan pasti ngerasa lebih jago daripada Ronaldo atau Messi gitu, ataupun Coach Justin ngerasa lebih jago daripada pelatih MU Ole Gunnar Solskjaer gitu. Jadi ya wajar aja sebagai komentator kita mengomentari lah sedikit apa yang ada di kontes-kontes kali ini. Nah, sebelum masuk ke situ, mungkin gue akan sedikit menjelaskan, mungkin banyak yang belum tahu ya, kontes aquascape itu sebenarnya ada sangat banyak gitu. Tapi memang ada beberapa kontes besar yang para scaper dunia itu berlomba-lomba untuk bisa mendapatkan ranking yang tinggi ataupun menjuarainya. Yang bisa gue katakan kontes yang bergengsi lah, yang pride itu cukup tinggi di dunia aquascape gitu. Nah, yang pertama itu adalah kontes IFPLC ya, yang baru-baru ini diumumkan. IFPLC itu kalau teman-teman belum tahu, ini IFPLC adalah singkatan dari International Aquatic Plants Layout Contest. Ini laptopnya gue kesini aja lah ya, biar nyantai. Nah, IFPLC adalah International Aquatic Plants Layout Contest. Jadi sesuai namanya, dia adalah kontes khusus untuk akuarium tanaman air tawar. Kalau dulu sih, pernah ada nggak ya dia kontes selain freshwater planted tank? Ada nggak, Cak? Biotop gitu ada ya? Dulu ada ya? Pernah ada ya? Sekarang udah nggak ya? Sekarang nggak. Biotop doang, nggak palut nggak ada ya? Nggak ada ya? Ya, jadi dulu sempat ada biotop. Kalau nggak salah IFPLC ini salah satu kontes yang tertua dari tahun 90-an akhir. Ya, kontes pertamanya itu. Dan itu tiap tahun selalu ada. Ya, jadi IFPLC itu diselenggarakan oleh ADA ya, Aqua Design Amano. Seperti kalian tahu, ADA ini adalah salah satu brand, mungkin brand paling ternama, bisa gue katakan kayak Ferrari-nya aquascape lah gitu ya, yang diinisiasi oleh Takashi Amano almarhum. Itu kontesnya mulai dari tahun 90-an akhir kalau gue nggak salah. Dan websitenya adalah susah banget sih, ifplc.com ya. Belibet lidah, Cak. Nah, jadi si IFPLC ini biasanya itu mulai dibuka sekitaran kuartal awal tiap tahunnya, mungkin di Maret atau April, dan deadline submissionnya itu adalah di akhir Mei, biasanya tanggal 31 Mei. Dan itu pengumumannya kadang di September, kadang di Oktober gitu, tapi seringnya sih di September. Dan biasanya setiap kali pengumuman, zaman belum pandemi ya, juara-juara itu diundang untuk datang langsung ke Niigata untuk partinya ya, ADA-NA Party gitu. Tapi sejak 2 tahun terakhir karena pandemi, si partinya itu dilakukan online streaming via YouTube. Oke, itu yang pertama. IFPLC ini bisa dikatakan yang paling bergengsi lah. Nah, yang kedua ada kontes namanya AGA,
yaitu AGA International Aquascaping Contest. AGA ini kepanjangannya adalah Aquatic Gardeners Association. Jadi dia seperti asosiasi kumpulan orang-orang dan penghobi, mungkin pebisnis juga, yang membuat sebuah asosiasi untuk aquatic gardeners gitu, menamakan diri AGA. Dan si AGA ini dia itu terafiliasi dengan IAPLC ya. Jadi kalau misalkan kalian udah ikut IAPLC, mau submit karya yang sama di AGA itu boleh, jadi tidak akan didiskualifikasi. Tapi kalau kalian submit di IAPLC lalu submit di kontes lain selain IAPLC dan AGA, itu pasti akan didiskualifikasi walaupun kalian dapat Grand Champion sekalipun. Dan AGA ini dia terasa lebih fair karena dia kategori akuariumnya itu penilaiannya dikategorikan dari ukuran. Jadi ada ukuran paling kecil, sedang, besar, extra large. Dan juga selain untuk aquascape biasa ya, freshwater planted tank, dia juga ada kontes untuk biotop, kontes khusus untuk Dutch style, kontes khusus untuk paludarium juga. Cuman untuk yang 3 kategori tadi itu kriteria untuk penjuriannya sangat ketat. Jadi kalau misalkan meleset dari kriteria penjurian, walaupun sebagus apapun karya kalian, itu pasti akan didiskualifikasi. Jadi kalau mau lihat info lebih jelas dan karya-karya dari tahun-tahun sebelumnya, itu bisa masuk ke www.aquaticgardeners.org. Dan juga di AGA ini dia rankingannya hanya juara 1, 2, 3, dan top 10 gitu. Jadi tidak diurutkan dari 1 sampai peserta terakhir. Jadi kalau kalian nggak masuk top 10 ya bisa aja kalian ranking belasan atau mungkin ranking puluhan, nggak pernah tahu. Dan dia itu submissionnya biasanya deadline di September dan pengumumannya itu di November. Pengumumannya juga hanya online melalui websitenya. Lalu yang termasuk cukup baru yaitu adalah kontes CIIAC. CIIAC ini yang menyelenggarakan adalah China, yaitu adalah China International Pet Show International Aquascaping Contest ya. Penyelenggaranya adalah CFAA, China Aquascape Association. Kalau nggak salah ini organisasi pemerintah ya, karena pemerintah China itu memang sangat cukup concern terhadap bisnis aquascape, sehingga mereka bikin asosiasi sendiri. Dan tiap tahunnya, sejak tahun berapa Cak ya? 2017 ya? Untuk kontesnya itu sejak 2017. Jadi yang tahun ini udah keberapa tuh? Udah keempat berarti. Dan dia juga sama, sebelum pandemi dia ada partinya juga. Jadi setiap ranking 1 tiap negara itu diundang langsung live kontes di acara partinya si CIPS, China International Pet Show. Kayak beberapa waktu lalu pernah ada Mas Agung ke sana, ataupun Cak Heri, Dama, Narto, Dodi pernah ke sana. Dodi juga rutin menjadi juri ya di kontes CIPS. Biasanya orang lebih kenal dengan kontes CIPS, dan ini hadiahnya lebih besar dibanding IAPLC ya, walaupun mungkin kalau untuk dengungnya ataupun prestisnya kalah dibanding IAPLC gitu. Dan untuk lebih jelasnya kalian bisa masuk ke www.n.cipscom.com ya. Dan dia submissionnya biasanya di Agustus, deadline-nya, dan pengumumannya di September. Biasanya pengumumannya langsung pada saat partinya, tapi pas pandemi gini, tahun lalu nggak ada ya CIPS ya? Tahun lalu nggak ada, dan tahun ini pengumumannya online ya, tetap online. Jadi tidak ada acara party ataupun CIPS-nya di sana, nggak ada tahun ini. Ya semoga pandemi cepat berakhir, jadi kita bisa kumpul lagi ya, kontes-kontes lokal juga bisa lebih banyak lagi. Oke, jadi itu kontes besar, kontes online di dunia aquascape itu ada 3, IAPLC, AGA, dan CIPS. Ya, CIIAC ini lebih orang kenal dengan CIPS karena acaranya itu adalah China International Pet Show. Oke, karena yang mau kita bahas ini adalah akuarium-akuarium dari top 10 IAPLC, jadi kita mungkin fokus saja ke IAPLC ya. Nah, IAPLC itu jurinya ada cukup banyak. Di sini ada 10 juri ya. Pasca meninggalnya Takashi Amano, itu jurinya ada 10. Kalau dulu Takashi Amano itu langsung memilih 200 akuarium pilihan dia, dan 200 itu akan dijuriin oleh juri yang lain gitu ya. Dan sisanya kita nggak pernah tahu yang ngejuriin siapa, urutan 200 sampai ribuan itu kita nggak pernah tahu. Dan kalau tahun ini itu jurinya kebanyakan memang kalau kalian bisa baca di sini itu ada yang dari penghobi, lalu ada yang dari pemilik bisnis akuarium, ada yang dari editor majalah akuarium. Mungkin ya, mereka semua tuh aquascaper mungkin. Mungkin pernah punya aquascape, tapi kalau yang gue lihat di sini yang masih sering kelihatan karyanya dan cukup aktif di media sosial menunjukkan hasil karyanya, dan karyanya juga keren-keren, itu hanya beberapa ya, kayak misalkan Adam Pazasela, lalu ada Andre Longarko, lalu ada Yusuke Homa dari Jepang ya. Itu yang
gue sering lihat karya-karyanya. Nah, yang lain tuh memang kebanyakan mungkin bisa dikatakan tidak terlalu fokus ataupun bukan aquascaper profesional. Kalau misalkan juri-juri yang aquascaper profesional itu lebih banyak di kontes CIPS gitu. Jadi mengapa mereka jurinya banyak yang bukan dari profesional aquascaper? Kalau gue nilai sih mungkin ya karena sebuah karya seni aquascape itu bukan hanya harus dinilai dari penghobi aquascape itu sendiri, tapi juga mungkin harus ada pandangan ataupun penilaian dari mata orang umum ya yang tidak terlalu fokus ke aquascape. Jadi wajar-wajar aja. Oke, lalu berikutnya, nah ini adalah screening prosesnya. Kalau yang gue bilang tadi, saat masih ada Takashi Amano, beliau sendiri memilih 200 besar. Dan saat ini proses screeningnya itu ini baru seingat gue ya. Jadi 100 besar itu dipilih oleh ADA. Jadi timnya ADA akan memilih 100 besar dari ribuan peserta. Itu adalah screening pertama. Lalu primary screeningnya dari 10 juri tadi itu akan mengurutkan 100 tank itu dari urutan 1 sampai 100. Yang mana urutan 100 itu akan dapat poin 1 dan urutan 1 akan dapat poin 100. Selisihnya 1 poin gitu ya. Kalau bisa kalian lihat sini. Jadi ranking 1 skornya 100, ranking 100 skornya 1. Jadi 10 juri melakukan hal yang sama di primary screening ini. Lalu berikutnya untuk setiap ranking 1 pilihan para juri tentunya pasti akan beda-beda ya. Dari 10 juri itu ranking satunya pasti akan beda-beda. Itu akan mendapatkan poin tambahan 10. Jadi setiap ranking 1 pilihan juri total poinnya adalah 110. Lalu secondary screening ya, dan juga termasuk untuk judging kriterianya itu setelah tadi dikasih nilai 1 sampai 100 tadi, itu ada secondary screening dengan maksimum poin juga 100. Jadi ada 6 kategori penjurian ya, mulai dari sini. Recreation of natural habitat for fish, ada juga long term maintenance of layout work, creators technical skills, originality, natural atmosphere, planting balance and overall composition. Tapi penilaian yang paling besar itu setengahnya adalah di recreation of natural habitat for fish. Apa itu recreation of natural habitat of fish? For fish itu adalah nih, kalau kalian lihat di sini ada 4 poin. Yang mana 4 poin ini adalah menyumbang poin terbanyak maksimum 50 ya. Jadi intinya adalah kalian harus membuat sebuah layout ataupun kreasi yang bisa membuat habitat untuk ikan sehingga ikannya itu bisa sehat. Itu poin yang pertama. Lalu kalian juga harus mengekspresikan kondisi bawah permukaan air yang ada di alam, misalkan di bawah danau ataupun di bawah sungai gitu ya. Jadi ini lebih ke naturalnya gitu. Lalu juga penilaian berikutnya adalah general condition of the fish and aquatic plants. Jadi ikannya sehat apa enggak, lalu tanamannya sehat apa enggak, di-maintain dengan benar apa enggak. Lalu blending of the fish type, size, and ecology in the layout. Jadi bagaimana kecocokan si ikan yang dipilih, baik itu kalian pilihnya 1 atau 2 jenis ikan, ukurannya seperti apa dibandingkan layoutnya, dan juga cocok nggak ikan tersebut di layout itu gitu. Jadi memang kebanyakan kalau poin yang recreation of natural habitat for fish ini lebih banyak kalian menciptakan sebuah habitat yang baik dan cocok untuk si ikan tersebut. Itu mungkin poin yang paling banyak teman-teman partisipan yang agak miss gitu ya, sehingga cukup banyak yang protes kenapa layout gua bagus tapi rankingnya tidak sesuai ekspektasi. Kalau gua rasa sih itu karena judging kriteria ini harus diperhatiin sebelum kalian ikut kontes. Oke. Setelah dari primary screening, lalu secondary screening, itu akhirnya dijumlahkan totalnya, akumulasinya menjadi final scores ya. Jadi primary screening plus base aquarium yang ekstra 10 poin tadi, dan secondary screening itu akan menjadi IFLC World Ranking. Jadi dari 10 juri tadi ngumpulin semua poinnya, itulah diurutkan 1 sampai 100, itu urutannya juaranya siapa dan ranking 1 sampai 100-nya siapa. Nah, bagaimana dengan ranking 101 sampai ribuan? Ya, kita nggak pernah tahu ya. Mungkin bisa ngacak atau mungkin bisa ngaco penjuriannya, kita nggak pernah tahu. Tapi memang screening yang dilakukan di IPLC tahun ini tuh seperti itu. Jadi yang fokus dijuriin adalah 100 besar. Oke, mungkin kita masuk ke akuarium. Jadi mungkin yang akan gue liatin adalah akuarium yang masuk top 100 aja. Dan mungkin memang tidak akan semua 100-100-nya akan kita bahas karena banyak sekali. Yang akan gue bahas adalah yang gue suka ataupun yang mungkin bisa dikomentarin untuk perbaikan lebih bagus, dan juga seluruh kontestan Indonesia yang masuk 100 besar itu akan kita lihat di sini ya. Oke, yang pertama, ini orang Indonesia di 100 besar yang ranking 75 ya.
Kalau dilihat di sini namanya adalah Fatur Rahman Ever. Ini kayaknya agak absurd untuk nama Indonesia ya. Fatur Rahman Ever. Dan gue juga nggak pernah dengar nama ini, nggak pernah lihat beredar di sosial media. Tapi kalau lihat dari layoutnya kayaknya tipikal sekali ya. Ini layoutnya siapa, kalian bisa tebak sih harusnya ya. Ya benar sekali, ini ciri khas banget layoutnya Cak Heri Rasio. Nah, Cak Her bilang waktu itu kayaknya dia nggak akan sempat ikut IAPLC tahun ini, tapi dia cukup memaksakan dalam waktu sebentar untuk membuat layout khusus untuk IAPLC, karena untuk kontes lain si IPS dia punya tank yang lain. Dan mungkin karena itu, karena memang dia tergesa-gesa, jadinya mungkin kurang optimal. Padahal sebenarnya kalau dilihat layoutnya ini bisa dapat ranking yang lebih bagus ya. Cuman kalau kalian lihat di sini stamp lens yang di belakang itu terlihat baru di trimming ya, jadi mungkin pada saat fotonya itu belum golden moment. Lalu juga posisi ikannya juga tidak sempurna. Ya sekali lagi namanya juga buru-buru ya. Dan juga mungkin layout yang kayak gini udah sering dibikin oleh Cak Her di, kita anggap aja ini memang buatannya Cak Her ya. Udah sering dibikin ini, Cak Her bukan? Iya kan? Pasti orang pasti nebak lah ini Cak Her pakai nama orang lain, tapi gua nggak tahu alasannya kenapa. Mungkin juga juri-juri ngeh ini buatannya Cak Her tapi namanya orang lain sehingga dikasih ranking lebih rendah. Enggak. Mungkin karena mungkin juri-juri jadi mungkin juri-juri bosen kali ya, ataupun mungkin dari poin-poin yang tadi kayak stamp lens di belakang, lalu juga ikannya posisinya juga kurang oke. Padahal kalau ini di foto pada golden moment, ikannya tepat, streamingnya juga tepat di belakang, pasti at least top 27 ya, 27 besar pasti akan masuk. Ini ciri khas Cak Her sekali, plantingnya sangat rapi, terus juga kayunya juga ya terlihat banget lah, ini karya masterpiece dari seorang maestro Indonesia ya. Oke, ini yang pertama judulnya Everlasting. Ya semoga yang di IPS Cak Her bisa dapat ranking lebih tinggi ya. Oke, yang kedua, nah ini orang Indonesia juga, ranking 71. Ini adalah punyanya Adi Wiratmoko, salah satu pemain lama juga. Judulnya adalah Memayu Hayuning Bawana. Ini bahasa apa ya, Cak ya? Bahasa Jawa ya, artinya Bringing the Natural Swing. Ini kalau dari sisi penilaian gua, dari sisi naturalnya ataupun balik ke konsep natural klasik, ini yang paling dapet sih dari semua peserta di 100 besar menurut gua ya. Dapat banget ini sisi naturalnya, cuman mungkin ya yang agak-agak bisa diperbaiki ke depannya. Mungkin ini Vallisneria yang di belakang masih agak terlalu terlihat sedikit berantakan, walaupun gue tahu berantakan ini untuk mendapatkan nilai naturalnya. Cuman kalau agak sedikit dirapihin, lalu juga ini si Tiger Lotusnya itu terlihat sangat simetris ya, kiri dan kanan, dan batangnya juga ada terlalu panjang sehingga daunnya sangat ke depan gitu. Kalau dia meletakkan posisi si Tiger Lotusnya di satu spot aja, misalkan di area 2/3 ataupun 1/3 dari pinggir kaca di sini gitu, dan tidak terlalu panjang batangnya, mungkin hasilnya akan lebih baik. Jadi penilaian gue ini naturalnya dapat banget, tapi mungkin masih ada sedikit yang diperbaiki, simetrisnya agak dikurangin ya dari sisi Vallisneria Nana dan juga si Tiger Lotusnya. Dan ini ikannya perfect banget sih, cocok banget untuk layout ini dan posisinya juga bagus. Oke, keren Adi. Ini salah satu favorit gue di top 100 ya. Karena gue memang belakangan seperti yang gue bilang pas kita nge-layout yang belakang ini, gue belakangan lagi suka dengan konsep natural klasik. Oke, berikutnya ini adalah karyanya Long Tran Hoang ya, dari Vietnam. Ini juga pernah datang ke Indonesia, mungkin beberapa teman juga pernah ketemu, waktu itu menjadi juri kontes Aquajaya Challenge 2018 ya. Ya kan saya? Long Tran Hoang, dia pernah juara IAPLC juga di tahun-tahun berapa, gue juga lupa, dan langganan di top 7-nya IAPLC lah. Nah ini layout kali ini mungkin ada love and hate lah ya di sini kalau gue bilang, karena kalau kalian lihat yang sisi belakang ini seperti ada batu yang overhang yang gantung, nggak tahu batu nggak tahu kayu ini ya, sepertinya kayu ya. Ini ada orang yang suka banget dengan munculnya si hardscape ini, ada pasti orang juga yang kurang suka gitu ya. Kalau gue pribadi, gue cenderung suka, karena kalau kalian bayangkan ya, yang overhang di belakang ini nggak ada gitu, layoutnya terlihat seperti biasa aja. Tapi dengan adanya ini terlihat berbeda dari yang lain. Tapi buat orang yang nggak suka, mungkin ini akan menjadi mengganggu gitu ya, mengganggu fokus, mengganggu si focal point-nya gitu.
mungkin juri-juri juga berpikir sama, ini agak mengganggu sehingga rankingnya tidak setinggi biasanya punyanya si Longtran ini. Tapi ini oke sih, dan natural juga dapat banget. Dan ini dia pakai ikan, kalau nggak red nose ini saubua kayaknya, gue lupa, nggak terlalu jelas. Oke, kita lanjut. Nah, ini gue juga baru pertama kali dengar nama Hidekazu Tsukiji. Kenapa ini gue tampilkan di sini? Karena ini agak berbeda sih. Kalau orang biasanya bikin konsep Brazilian style, dia pasti dia akan menggunakan batu seryu ataupun ohko ataupun batu yang tidak terlalu pecah-pecah seperti ini. Kalau ini, kalau kalian lihat kan batunya, karakternya ini bukan dari karakter alam tapi dari pecahan ya. Ternyata batu yang dari karakter pecahan pun jika disusun dengan baik gitu akan menghasilkan sebuah hardscape yang bagus juga gitu. Dan yang kedua yang ingin gue komentari, Brazilian style itu nggak harus selalu ternyata ya, bisa juga kita sedikit mixing ataupun kita blending dengan style yang lain. Kayak di sini dia di area depan itu menggunakan, kalau kayaknya sih ini microsorum needle ya. Microsorum needle, lalu juga di kiri dia pakai, kalau nggak salah ini mungkin Vallisneria nana atau mungkin Tenellus yang kegedean kali ya. Nggak tahu juga. Kalau lihat dari ukuran akuariumnya sih sepertinya ini Vallisneria nana ya. Jadi nggak harus melulu di depan tanaman karpet dan di belakang tanaman stem, nggak. Ternyata kalau dibikin blend dengan microsorum ataupun dibikin dengan Vallisneria nana di depan itu juga masih bisa bagus. Tapi mungkin di sini yang agak bikin mengganggu focal point-nya adalah posisi peletakan si Hygrophila pinnatifida-nya. Ini dia ngacak ya di beberapa spot ya. Jadi ini stem plane-nya merah, lalu pinnatifida-nya merah, terlihat scattered gitu, terlihat terlalu ngacak sehingga si focal point-nya itu jadi nggak fokus, orang teralihkan dengan posisi tanaman-tanaman merah ini yang cukup scatter. Tapi dari hardscape-nya ini keren banget sih. Bisa ditiru nih mungkin kalau pakai batu erangga yang pecahan gitu ya, ataupun batu yang biasa dibikin untuk pondasi bangunan, ternyata bisa bagus juga. Oke, kita lanjut lagi. Oh ya, satu lagi. Kalau kalian perhatiin dari tadi itu kebanyakan di top 100 itu ukuran akuariumnya panjangnya 120, jarang sekali yang di bawah itu ya. 90 mungkin ada, 60 jarang banget, apalagi yang nano tuh jarang banget. Memang akuarium yang ideal untuk ikut kontes seperti ini tuh adalah panjang 120. Lebarnya ya at least 45 lah, tapi kalau gue pribadi lebih suka lebar yang lebih lebar ya, itu 60 cm dan tingginya mungkin kisaran 45 sampai 50. Oke, kita lanjut. Nah, ini nih. Ini salah satu akuarium yang unik juga. Stephen Chong. Tahun lalu Stephen Chong juga membuat sebuah layout yang unik untuk IAPLC. Ada kontroversi pro dan kontra di layoutnya Stephen Chong tahun lalu. Ada yang bilang hasil Photoshop, ada yang bilang hasil nggak natural. Tapi kalau menurut gue itu bukan hasil Photoshop, tapi dia dengan cerdiknya menggunakan cermin di dasar sehingga terlihat seperti refleksinya itu seperti Photoshop ya. Keren sih yang tahun lalu. Nah, yang tahun ini konsepnya dia membuat seperti kolam yang beku gitu ya. Jadi ada saljunya. Gue nggak tahu ini pakai kapas di kayunya ataupun mungkin pakai pasir gitu ya. Dan di bagian belakang kalau kalian perhatiin ini ada garis-garis putih itu terlihat seperti es ya, kayak stalaktit stalagmit tapi ini dari es gitu. Dan ini konsepnya sih dapet sih, cuman mungkin apa ya, terlihat kurang seger aja karena warna hijaunya nih dominan kayak hijau gelap jadinya warna tanamannya. Padahal harusnya ini kayaknya Tenellus ya sama Mayaka, kayaknya ini harusnya hijaunya lebih terang. Dia bikin ronanya tuh lebih gelap, kontrasnya lebih tinggi, shadownya lebih tinggi gitu. Oke, tapi overall ini keren sehingga masih bisa masuk ke ranking yang cukup tinggi gitu di ranking 30. Nah, uniknya Stephen Chong ini dia tuh dua keluarga negaraan ya. Untuk IAPLC dia selalu mewakili United States of America, USA, dan untuk CIPS dia selalu mewakili Jepang gitu. Gue juga nggak tahu kenapa, tapi mungkin strateginya seperti itu. Tapi memang selalu dia beberapa tahun belakang ini dapat ranking yang bagus-bagus terus. Dan orangnya juga pinter. Pernah ketemu waktu di CIPS tahun 2019 ya. Oke, selanjutnya ranking 36. Ini dari judulnya udah ketahuan ya, ini pasti punya orang Indonesia. Ini adalah Tony Octapriadi. Pemenangnya ataupun Grand Championnya Aqua Jaya Challenge 2018 ya. Ini punya Tony, keren. Tapi mungkin yang bikin rankingnya, harusnya nih kalau secara layout ya, ini bisa masuk 27 besar ataupun ranking yang lebih tinggi dari ini. Karena eksekusi hardscape-nya ini udah luar biasa. Ini khas Okta banget, pakai
kayu-kayu yang besar, stantegi yang besar di area depan sehingga membuat depth-nya lebih jauh ke belakang. Tapi untuk perbaikan mungkin ya, untuk yang selera gua seenggaknya, walaupun gua belum tahu ini bisa mendongkrak rankingnya apa enggak ya, tapi kalau selera gua pribadi mungkin ini area infinity-nya ataupun empty space di area belakang ini agak sedikit diperlebar ya, karena kan tadi tujuan kita konsepnya adalah membuat sebuah layout ataupun habitat yang bisa membuat ikannya sehat gitu ya. Walaupun gue yakin ini dengan lebar 60 ini space untuk berenang ikannya masih banyak, tapi dengan hardscape yang besar di depan dan empty space yang kecil di belakang itu terlihat kayak sempit jadinya gitu. Sebenarnya ilusi optikal aja sih, cuman kesannya seperti sempit padahal sebenarnya enggak. Dan yang kedua mungkin untuk perbaikan berikutnya, Tony di sini bikin dua jenis ikan, ada red nose dan juga cardinal tetra. Nah, kalau menurut gua, kalau memang mau pakai dua jenis ikan, jangan dua-duanya menggunakan jenis tetra ya. Dan dua-duanya menggunakan ukuran yang sama. Kalau mau mungkin satunya kardinal, satunya lagi bisa pakai manfish ataupun altum gitu. Itu mungkin akan lebih menarik gitu. Dan posisi ikannya juga memang posisi ikannya bagus, tapi karena dia terbagi dua kelompok ikan, jadi terlihatnya ikannya kurang rame gitu. Formasinya kurang oke. Dan satu lagi, kalau misalkan ini di area gelap ini, mungkin somehow Tony bisa taruh lampu gitu ya, sorot, jadi seperti ada cahaya dari goa, mungkin akan memberikan efek yang berbeda. Dan yang terakhir, batu nih, batu yang di depan, kalau nggak pakai batu mungkin akan lebih menarik sih, Ton. Atau mungkin pilihan batunya lebih yang warnanya tidak sekontras Seryu ini, mungkin pakai batu yang lebih warna agak coklat, mungkin akan lebih menarik. Oke, ranking 36, gue seneng banget ini, tahun ini banyak banget orang Indonesia yang masuk top 100 ya. Dan banyak nama-nama baru juga yang masuk top 100. Oke, berikutnya. Nah, ini tadinya awalnya gue nggak tahu nih punya siapa nih. Namanya Solihin Gepeng, baru pertama kali denger nama Solihin Gepeng. Dan nggak pernah beredar juga di sosial media ya. Jadi kalau misalkan teman-teman yang udah sering ikut kontes ataupun layoutnya bagus-bagus, pasti seenggaknya kalian pernah lihat di Facebook ataupun di Instagram gitu, kenal dengan namanya gitu, kenal dengan orangnya ataupun nongol di kontes live. Solihin Gepeng gue nggak tahu ini siapa Solihin Gepeng sebelum ngelihat layoutnya ya. Pas pada saat ngelihat layoutnya, gue yakin sekali ini pasti adalah salah satu display di Nyx Aquascape. Karena layoutnya Nyx itu sangat khas dengan menggunakan bonsai dari Bucce Palandra ya. Bonsai dari Bucce memang ciri khasnya hardscape-nya si Nyx ini rapih, planting bonsainya juga rapih, planting ini kayaknya sepertinya pakai monte juga rapih, dan memang display-display di tokonya itu bersih-bersih semua, rapih gitu ya. Dan ini ranking 24, menurut gue bisa lebih tinggi lagi harusnya ya. Mungkin sama juga komennya dengan yang punya Tony tadi, empty space di belakang mungkin agak lebih dibesarkan, dan area depan ini kalau gua pribadi menilainya mungkin bisa dibikin lebih terang. Kalau gua dulu kalau untuk bikin terang area samping yang shading itu tembak lampu dari samping-samping gitu. Jadi sehingga ada sumber cahaya dari kaca samping sehingga yang di depan ini yang di bawah area bonsainya tidak terlalu gelap. Atau mungkin bisa di post processing. Kalian itu masih sah untuk ganti-ganti misalkan kayak shadow, highlights ataupun exposure, levels gitu ya. Lalu saturation di Photoshop itu masih sah sekali. Cropping sedikit boleh. Yang nggak boleh itu adalah stamping, cloning ataupun menghilangkan yang udah ada, menambahkan yang tidak ada, itu tidak boleh. Jadi komen gue itu tadi, di belakang mungkin kalau empty space yang dibikin agak lebih luas, dan di depan ini dibikin lebih terang, mungkin pakai lampu atau mungkin shadow atau highlights-nya dimainin, mungkin akan lebih terlihat lebih detail. Karena gue yakin nih hardscape di depan ini detail sekali pasti. Tapi karena hasil fotonya gelap jadi terlihat flat. Oke, selanjutnya adalah, nah ini punya teman dari Makassar, Agus Salim Jamaluddin. Judulnya Kaya. Gue nggak tahu Kaya ini artinya apa, mungkin bahasa sana atau mungkin nama anaknya Agus. Gue juga nggak tahu ya. Ini ranking 18, kayaknya baru pertama kali ini Agus masuk top 27 ya. Selamat buat Agus. Keren nih layoutnya. Seperti ini pakai antara kayu rasa mala atau kisirem gitu ya. Komentar gua di sini apa ya? Overall udah keren sih. Cuman yang bisa ditingkatkan lagi mungkin di area
Infinity ini bisa ditambahin kayu-kayu lebih halus untuk nambahin depth, itu yang pertama. Lalu yang kedua, posisi-posisi tanaman merah ini agak sedikit scatter dan agak sedikit ganggu fokus ya. Jadi mungkin biasanya orang kalau bikin tanaman merah itu ngumpul di satu tempat aja, ataupun kalau bikin agak nyebar dibikin polanya segitiga. Misalkan satu di sini, satu di tengah, satu di kanan, tapi membuat sebuah pola segitiga gitu. Sehingga fokus kita ke focal point-nya nggak keganggu. Karena di sini kan focal point-nya sebenarnya adalah di area sini ya. Tapi karena dengan adanya tanaman merah yang scatter, jadi agak ke distract gitu orang ngeliat focal point-nya. Dan yang berikutnya, mungkin pilihan ikannya kali ya Gus ya. Pilihan ikan ini kayaknya kalau di sini lihat ikannya adalah Puntius kayaknya, Puntius denisoni. Sepertinya untuk akuarium 120 cm pakai Puntius masih agak kegedean. Puntius, dan warna ikannya ini terlihat jadi blending dengan hardscape-nya. Jadi ikannya nggak pop up gitu. Kalau gue pribadi, gue seneng kalau layout kayak gini, ikannya mungkin bisa pakai amande gitu ya, atau mungkin pakai cardinal. Kalau cardinal nggak sih, pakai amande kayaknya cocok sebenarnya. Oke, ini keren. Selanjutnya adalah, nah ini akuarium dari Jepang, Katsuki Tanaka. Kenapa ini gue masukin ke video kali ini? Gue pengen mengomentari, ternyata kalau kita menggunakan batu tidak satu jenis ya. Di sini kalau kalian lihat pasti batunya ada dua jenis ya. Abu-abu di belakang dan coklat di depan. Ternyata kalau kita menggunakan dua jenis batu dalam satu layout, itu juga masih bisa terlihat menarik gitu ya. Contohnya di sini ranking 17 ya, pastinya juri-juri menilainya ini menarik ya. Tapi harus dieksekusi dengan benar gitu. Dan warnanya juga harus blending dengan si layoutnya keseluruhan gitu. Dan komentar kedua gua selain tadi dia menggunakan dua jenis batu, adalah penggunaan ini tanaman fern di depan. Ternyata sama kayak yang teman dari Jepang yang tadi, membuat sebuah layout seperti ini kayak ala-ala Brazilian style, nggak harus melulu pakai stem plants ya. Ternyata pakai di blending dengan microsorum ini juga cocok gitu. Ini sepertinya needle juga, atau mungkin apa ya ini ya? Needle sih kayaknya ini. Oke. Kita lanjut ke ranking 16. Nah, ini ranking 16 mungkin yang banyak jadi pertanyaan sama teman-teman ya, dan mungkin kontroversial juga kenapa bisa dapat rankingnya 16. Ini kalau kalian tidak tahu, ini Gregor Wolinski ini adalah juara IPLC tahun 2014 kalau nggak salah ya. Yang layoutnya itu sangat banyak ditiru dan dimodifikasi oleh teman-teman di seluruh dunia gitu ya. Nanti gue tampilkan fotonya. Itu akuariumnya keren banget yang juara 2014, dan kayaknya memang tahun ini dia kembali menggunakan formasi bebatuan. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan hardscape-nya, tapi mungkin kalau gue pribadi ngenilai plantingnya mungkin yang kurang penuh ataupun mungkin kurang rapih. Tapi ternyata tadinya gue agak skeptis dengan tank ini karena posisi ikannya pun juga tidak enak dilihat gitu ya. Tapi karena dia memberi judul Bonsai ini loh, dan gue penasaran Bonsai ini artinya apa sih? Pas gue cari googling, Bonsai itu ternyata artinya adalah sebuah karya seni landscaping di atas nampan. Jadi kalau kalian tahu suiseki ya, formasi batuan gitu, ataupun penjing ya, bonsai dengan batu, ataupun orang membuat bonsai di atas tatakan keramik ataupun tatakan batu alam gitu ya, itu karya seninya dinamakan Bonsai. Dan biasanya teman-teman pecinta seni Bonsai ini memang membuat hardscape-nya dominannya adalah batu gitu, batu landscaping di atas si nampan. Mungkin itu kali ya yang membuat si layout ini bisa dapat ranking yang cukup baik gitu. Walaupun kebanyakan orang menilai mungkin ini nggak pantas dengan dapat ranking 16, tapi gue pikir layoutnya sih cukup oke. Oke, kita lanjut ke ranking 9. Nah, ini punyanya teman dari Brazil, Thiago Gonçalves de Oliveira. Sebenarnya nggak ada yang salah dari layoutnya, ya Brazilian style seperti biasa. Tapi mungkin kurang stand out ya untuk ranking top 10 gitu. Mungkin di tahun-tahun sebelumnya yang masuk top 10 tuh kalau menampilkan Brazilian style itu akan lebih stand out dari ini. Dan juga kalau kalian perhatiin ini batunya juga masih kelihatan bekas lem-lemannya ya. Ini sepertinya mungkin pakai either bubuk kopi ataupun serbuk kayu gitu ya. Dan juga, nah ini satu hal yang unik lagi, semenjak Josim memperkenalkan sebenarnya, mempopulerkan
menggunakan monte ataupun kuba yang diletakkan di wabikusa ataupun diselipin di batu, diselipin di kayu, dan si kuba ataupun montenya itu menjalar ke bawah, itu banyak sekali partisipan lain yang mengikuti gitu, termasuk yang layout yang ini, dan juga termasuk layout nanti yang di top 7 ya, banyak juga yang menggunakan teknik yang sama gitu. Oke, kita lanjut. Gua nggak mau lama-lama julid di sini. Oke, ini masuk ke ranking 6. Nah, ini punyanya Josim. Kalau dari pengakuannya Josim sih, dia tidak terlalu serius untuk ikut kompetisi tahun ini, tapi tidak terlalu seriusnya aja dapat ranking 6. Ya, ini kalau gue pikir sih ya no words lagi sih, memang udah keren banget, aturannya dapat, memperlihatkan seperti scene bawah permukaan air gitu ya. Dan memang ciri khasnya Josim belakangan menggunakan kayu-kayu yang besar gitu, dan menjadikannya sebagai focal point utama. Dan malah di sini di tahun ini Josim tidak menggunakan teknik monte ataupun kuba yang merambat ke bawah ya. Mungkin dia pikir itu sudah outdated gitu. Masa gua harus membuat sesuatu yang sama lagi gitu. Jadi tahun ini dia bikin agak sedikit berbeda dan dieksekusi dengan sangat baik, walaupun pengakuannya Josim dia tidak terlalu fokus di tahun ini, tapi ini sangat layak masuk di 7 besar. Oke, selanjutnya, nah ini salah satu scaper yang sangat berbakat di Filipina ya, Matthew Mans atau Manes ya, Matthew Manes ya, kalau orang Filipina ngomongnya Manes ya, Matthew. Kita manggilnya Matthew. Pernah ketemu juga waktu CIPS tahun 2019, orangnya yang gondrong gitu. Dan ini seperti yang gue bilang tadi, banyak yang menggunakan teknik yang sama ya, menggunakan monte yang diselipkan di batu dan dia menjalar ke bawah seperti air terjun seperti itu, termasuk di layoutnya Matthew ini. Ini dia sangat luar biasa sih ininya, eksekusi batunya. Walaupun ini akuariumnya tidak terlalu lebar ya, cuma 45 cm, tapi dia depth-nya bisa dapat banget karena bisa membuat susunan batunya bisa gue katakan apa ya, perspektifnya pas lah gitu, dari kayu batu yang besar di depan, yang agak menengah di tengah, dan yang paling kecil di belakang, sehingga bikin perspektifnya terlihat akuariumnya lebih lebar daripada yang aslinya gitu. Dan di sini dia pakai ikan apa ini ya, warna putih, gue juga nggak tahu ini ikan apa, kayaknya ini salah satu jenis tetra yang albino. Dan ini keren sih, gue yakin ya beberapa bulan atau tahun ke depan banyak yang akan terinspirasi ataupun memodifikasi dari layoutnya si Matthew ini, karena kayaknya ini cocok kalau kita gunakan batu pasir ataupun mungkin batu bobbing, ini cocok banget ya, atau mungkin pecahan-pecahan dari batu dragon of Boston itu juga masih cocok. Oke, selanjutnya adalah ranking pertama, tak lain dan tak bukan adalah punya Mas Yoyo Prayogi. Susah sih untuk cari celahnya punyanya Mas Yoyo, ini keren banget. Aduh. Masterpiece. Awalnya Cak ya, tadinya gua nyangka ini tuh adalah susunan-susunan dari bilah-bilah kayu santigi ya. Terus gue lihat lagi fotonya Mas Yoyo yang hardscape-nya doang, tapi tidak terlihat seperti sambungan kayu. Gue nggak tahu apakah memang sejago itu Mas Yoyo mengkamuflase sambungannya, ataukah memang ini satu kayu utuh yang memang utuh dimasukkan ke akuarium gitu. Kita nggak pernah tahu sih. Tapi memang apapun itu, ini hardscape-nya keren sih, dan eksekusi fotonya oke. Cuman ini ya, moss-nya, planting-nya, terus shading dan shadow si kayunya, ini tuh di trimming dengan sangat perfect sih. Korban gerinda coy. Korban gerinda. Tapi itu di projectnya si Hendy di Aqua Premier kan. Kalau ini gua nggak tahu ini posisi akuariumnya di mana, apakah di tokonya Mas Yoyo atau mungkin di rumahnya atau mungkin di rumah klien, tapi ini luar biasa sih. Gua lebih suka ini sih dibanding yang punyanya Mas Yoyo CIPS tahun lalu. Keren parah. Keren parah. Cuman mungkin ya, gue nggak tahu ya konsepnya Mas Yoyo itu, apakah dia konsepnya itu ini adalah bonggol kayu yang terpotong di bawah air, atau kayu yang ataupun pohon yang masih hidup dan batangnya masih lurus ke atas gitu ya. Karena kalau dilihat di sini itu tuh seperti terpotong ya, yang hardscape utamanya ini bonggolnya seperti terpotong di batas air nih, seperti terpotong, dan di area yang belakang tuh seperti tidak terpotong, seperti menerus. Kalau memang konsepnya itu adalah kayu yang terpotong, oke, di sini memang berarti memang udah pas, itu cocok, apalagi dengan riak airnya ya. Tapi kalau konsepnya sebenarnya adalah kayu yang masih utuh ke atas, bukan bonggol kayu yang terpotong,
mungkin ya bisa diakalin sedikit dengan menurunkan level permukaan airnya sebelum difoto. Mungkin ya 1-2 cm lah ya. Oh, kalau diturunin jadi nggak juara, udah Mungkin juga. Cuman ya itu yang agak ngeganjel di hati gue selama ini gitu. juara satu itu coy. Memang juara satu. Dan kalau misalkan lihat nih yang hardscape-nya nih Cak ya. Nah, yang ini kan nih sepertinya konsepnya memang bukan kayu bonggol potongan gitu. Gitu ya. Tapi kesan space yang diberikan yang cukup luasnya. Betul. Walaupun sebenarnya kalau lihat dari sini ya, ini ukurannya lebarnya cuma 50 gitu. Dan di sini di hardscape-nya ini kelihatan sempit ya, kelihatan sempit, tapi dengan dia menyusun hardscape-nya yang pas, teknik fotografi yang pas gitu ya. Ini pasti pakai kamera yang agak sedikit wide lensanya ya. Jadi terlihat efek infinity-nya tuh lebih jauh dan seperti akuariumnya tuh ukurannya lebarnya 60 atau 70 gitu. Lebih lebar daripada yang seharusnya. Nggak pakai kamera HP lah. Nggak pakai kamera HP lah ini pasti. Dan mungkin kalau yang gue bilang tadi, kalau ini sedikit diturunkan airnya dan dia tidak pakai riak, Masih ngeyel aja diturunin, tuh udah juara itu. efeknya itu pasti akan kayak gini Cak, akan mirip gini juga nih, kayunya nyambung ke atas. Jadi seakan-akan seperti hutan yang terendam oleh kayu gitu di pinggir rawa gitu. Tapi apapun itu, ini udah grand champion dan total skornya itu jauh banget dibanding dengan ranking 2. Biasanya kan tipis-tipis ya. Ini total skornya jauh banget. Gua nggak tahu apakah pengaruh dari screening yang sedikit agak berbeda tahun ini. Tapi ini memang luar biasa dan memang sangat-sangat pantas. Gue yakin dari 10 juri tadi banyak yang memfavoritkan membuat si ranking Mas Yoyo ini menjadi ranking 1 gitu. Jadi best aquarium tahun ini, sehingga selisih total skor dari ranking 1 ke ranking 2 itu jauh sekali. Untuk Yoyo Aquarium. Woo! Yoyo Aquascape. Nah, mungkin yang patut ditunggu lagi adalah karyanya Mas Yoyo di CIPS. Gue yakin dia pasti punya banyak cadangan masterpiece yang lain ya. Karena proyeknya banyak, terus di tokonya juga layoutnya banyak yang luar biasa, dan dia juga bukan gampang ya, bisa menahan diri untuk menyimpan tidak ngasih bocoran untuk teman-teman gitu, sehingga pada saat muncul sebagai ranking berapapun gitu orang langsung terkesima dan terpesona gitu. Luar biasa. Aplaus dulu lah buat Mas Yoyo. Tanpa batu ya, Cak. Nggak kelihatan batu sih. Dan ini santiginya masih santigi kulitan, dan gue seneng banget emang kalau santigi tuh kalau masih pakai kulit tuh kelihatan natural banget sih. Bravo. Oke, kayaknya udah cukup panjang ya. Dan dari tadi Dodi, gue ngomentarin tank orang, Dodi ngomentarin gue. Karena memang selama ini kita sering jadi juri, pasti punya pendapat yang berbeda, tapi memang harus seperti itu. Jadi kalau sebuah kontes aquascape, juri itu harus banyak, bisa hanya 1, 2, 3 nggak bisa. Jadi minimal ya 8 ataupun 10, apalagi yang pesertanya banyak, ribuan kayak gini, jurinya memang harus banyak untuk mengakomodasi selera orang yang berbeda-beda, dan bukan hanya dari profesional aquascape aja, memang harus ada juri dari profesi-profesi yang lain, fotografi, editor majalah, ya untuk mengakomodasi pandangan orang awam gitu terhadap aquascape tuh yang bagus tuh seperti apa gitu. Nggak hanya melulu tentang teknik, tapi bagaimana first impressionnya ketika melihat suatu karya gitu ya. Gua jadi kangen ikut kontes lagi nih. Insya Allah tahun depan atau 2 tahun lagi lah. Tunggu galeri gua di rumah jadi. Masamu udah lewat, yang penting jadi juri aja ya. Nah, sekali lagi ya, juri itu memang harus memposisikan diri sebagai komentator yang lebih jago daripada pesertanya. Emang harus seperti itu. Oke lah, kalau kalian suka model konten seperti ini, gua ngomentarin karya-karya dari sebuah kontes ataupun ngomentarin sebuah karya aquascape lainnya, mungkin bisa kalian tuliskan di kolom komentar. Kalau kalian suka, mungkin akan gua teruskan konten-konten seperti ini. Dan sekali lagi, mohon maaf buat peserta-peserta yang di-mention namanya di konten kali ini, bukan maksud menggurui. Gue tahu kalian jauh lebih jago dibanding gue dan dibanding Dodi juga tentunya. Ya tapi gue hanya menyampaikan pendapat dari sisi gue, selera gue. Bisa jadi gue benar, bisa jadi akan mendongkrak nilai, ataupun bahkan akan menurunkan nilai di sebuah kontes gitu. Ya makanya sekali lagi, juri di kontes sebuah aquascape itu harus banyak, mengakomodir dari semua selera dan semua sudut pandang, seperti itu. Dan buat temen-temen yang setting jago ya, jago nyeting, suka ikut live kontes, gue yakin banyak sekali temen-temen baik di Jakarta maupun di daerah pun kalau lihat kontes-kontes lokal sekarang
pesertanya jago-jago banget hardscaping-nya. Gua mohon dengan sangat, di-planting dengan sangat baik, di-maintain dengan sangat baik, cari fotografer ataupun temen yang punya kamera yang bagus, difoto dengan sangat baik, eksekusi yang bagus, dan dikirim ke kontes aquascape. Apapun itu kontes aquascape online-nya, yang penting skala internasional sehingga bisa membawa harum nama Indonesia. Ya, karena mungkin teman-teman dari Southeast Asia saat ini udah mulai mempertimbangkan Indonesia ini dalam beberapa tahun ke depan pasti akan menguasai seluruh kontes aquascape. Bener nggak, Cak? Betul. Ada tambahan terakhir, Cak? Tidak. Tidak ada. Jangan lupa produknya Aquariset dibeli, Bos. Jangan lupa produk Aquariset dibeli. Oke, mungkin segitu dulu aja. Ingat, aquascape itu tidak mudah, tapi tidak susah kalau kita mau belajar. Makanya saksikan terus Aquajaya Aquariset, channel lengkap belajar aquascape. Be a smartscaper. Nggak kerasa udah 46 menit. Semoga kalian tidak skip kontennya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Wen pamit. Dadah, ciao.